Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan, yang terhormat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pamekasan, serta hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan ridhonya semangka hingga pada hari ini, Selasa 18 Januari 2022, kita dapat berkumpul di sini dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional arsiparis dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali acara pada hari ini, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silahkan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Bupati Pamekasan tentang pengangkatan jabatan dalam fungsional arsiparis oleh Ibu Kasubag Perencanaan Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kepada beliau dipersilakan. Keputusan Bupati Pamekasan nomor 821/172/432/403/2021 tentang pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional arsiparis. Bupati Pamekasan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 nama Syamsiah SST ARS, Fadilah Yohasari SST ASS terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 diangkat dalam jabatan fungsional arsiparis ahli pertama dengan angka kredit sebesar 15,625. Kedua, kepada pegawai negeri sipil tersebut diberikan tunjangan jabatan fungsional arsiparis ahli pertama sebesar Rp520.000 setiap bulan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 30 Desember 2022
batu utama ditandatangani. Persiapan pengambilan sumpah dan jabatan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan, pejabat yang hadir diserahkan mengambil tempat. Rohaniawan mengambil tempat. Pengambilan sumpah janji jabatan arsiparis oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Iya. Diambil sumpah dengan cara agama apa? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir saat ini, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah yang Maha Esa, karena Allah itu Maha mengetahui. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 224 dinyatakan, janganlah kamu jadikan Allah dalam sumpahmu akan menjadi halangan untuk berbuat baik, mematuhinya dan menegakkan perdamaian di antara manusia, karena Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tapi Allah mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Allah mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Allah jualah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Rohaniawan disilakan kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Selasa tanggal 18 bulan Januari tahun 2022, saya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan ini resmi melantik saudara dalam jabatan fungsional arsiparis. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Esa bersama kita. Persiapan penandatanganan berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan Arsiparis. Para saksi disilahkan mengambil tempat. Para saksi disilahkan kembali ke tempat. Penyerahan surat keputusan Bupati Pamekasan tentang pengangkatan jabatan fungsional Arsiparis. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kasih Kabupaten Pamekasan disilahkan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan disilahkan kembali ke tempat. Pejabat yang sudah dilantik disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sambutan dan pengarahan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Pamekasan, yang saya hormati Bapak Rohaniawan, Ibu dan Bapak pejabat struktural maupun fungsional yang ada di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi ini, marilah kita awali untuk sejenak memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita oleh Allah masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, termasuk tugas melaksanakan acara pelantikan pada pagi hari ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang kedua, secara khusus saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada dua pejabat fungsional yang baru saja dilantik sebagai Arsiparis. Dengan demikian Pak Yus dan Bu Sam hari ini resmi sebagai Arsiparis Kabupaten Pamekasan. Mudah-mudahan jabatan baru ini bisa memberikan barokah kepada kedua pejabat yang baru saja dilantik, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada instansi kita. Jabatan Arsiparis ini tadi saya browsing sedikit begitu ya, adalah jabatan fungsional tertentu. Tidak banyak orang yang memiliki keahlian seperti saudara berdua ini. Oleh sebab itu kehadiran Ibu dan Bapak, Pak Sam dan Pak Sam ya, mirip-mirip Pak Sam ini. Salah Sam bisa laki di sini nih Pak ya.
dan Yus bisa perempuan. Ya, Busam dan Pak Yus. Ini sekali lagi bisa memperkuat beberapa celah, kekurangan, kelemahan yang ada di bidang kearsipan. Saya ingin buka-bukaan saja bahwa ketika dua institusi ini bergabung, maka mestinya harus saling bahu-membahu. Yang lebih itu bisa menutupi yang kurang itu jangan terus membiarkan kekurangan itu sehingga nanti bisa menggerogoti yang lebih itu ya. Jadi titik-titik lemah yang ada di Arsiparis ini mohon dibantu kelemahan kekurangannya itu. Fungsional itu jabatan yang memang tidak tercantum di struktural itu ya. Kalaupun ada mungkin dikelompokkan itu di kolom tersendiri, itu agak mojok biasanya begitu ya. Namanya fungsional. Kalau struktural beda, jabatannya itu ada di struktur organisasi yang ada di kita. Nah, dengan banyaknya teman-teman struktural yang beralih fungsi setelah dilantik akhir Desember 2021, maka mungkin semakin sedikit kotak-kotak struktur kita itu ya. Semakin banyak diisi oleh jabatan-jabatan fungsional yang tidak nampak ada di struktur kita. Walaupun tidak nampak, jabatan fungsional itu adalah jabatan teknis yang strategis, Ibu dan Bapak. Dalam berbagai kesempatan saya menganalogikan, sering ya memberikan perumpamaan bahwa jabatan struktural itu jabatan kalau diibaratkan tubuh kita itu yang struktural ini jabatan yang kasat mata, yang nampak dari luar seperti hidung, telinga, tangan, kaki gitu ya. Itu struktural. Yang fungsional itu ada di dalam, tidak nampak, tapi peran dan fungsinya betul-betul sangat strategis dan bahkan mematikan itu kalau tidak bekerja ya, kalau tidak berfungsi. Oleh sebab itu sadari betul bahwa jabatan fungsional itu betul-betul jabatan yang sangat dibutuhkan dan bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau saya ibaratkan lagi, jabatan fungsional itu di dalam itu jantung misalnya, atau paru-paru, itu yang bekerja tidak berdasarkan struktur, tidak berdasarkan perintah, tapi memang bekerja ya karena memang fungsinya untuk itu. Jadi walaupun mata itu merem tidur, ya jantung dan paru-paru tetap bekerja, gitu ya. Ya nanti kalau Bu As itu misalnya pergi dari situ, kebetulan tidak berfungsi, ya Arsiparis itu tetap bekerja, tetap berfungsi, melaksanakan tugasnya. Nah ini yang membedakan dua sifat tugas struktural dan fungsional itu. Bolehkah kita tidak punya mata? Boleh, masih hidup Pak. Tidak punya kaki, bisakah masih hidup? Masih bisa hidup. Artinya kalau tidak ada salah satu struktur yang ada di kita itu masih jalan kantor itu. Tapi kalau ada organ fungsional yang sudah tidak berfungsi, lah ini baru berbahaya. Maka sadari sekali lagi Ibu dan Bapak di jabatan fungsional itu bahwa peran tugas Ibu dan Bapak pada jabatan fungsional walaupun tidak ada dalam struktur, walaupun tidak nampak, itu adalah jabatan teknis yang betul-betul luar biasa strategisnya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang ketiga, saya berharap Pak Yus dan Bu Sam ini masih sangat muda banget. Jadi betul-betul memposisikan dirinya sesuai dengan usianya. Kalau usianya masih muda, itu lazimnya, wajarnya, normalnya adalah semangat menyala, semangat luar biasa, ya, kreatif. Lah ini normalnya, lazimnya. Ya, kalau tidak memenuhi unsur ini berarti tidak lazim, atau bisa saja tidak normal. Ya, warnai di bidang kearsipan ini sesuai dengan usia Ibu dan Bapak. Di situ semangat menyala di situ. Kemudian mumpung bertemu yang senior
normalnya lazimnya mulai kendor, mulai lemes. Ya. Dalam kesempatan ini mari kita bau membau, boleh pensiun itu kurang sekian bulan, ya. Tapi jangan jadikan pensiun itu sebagai alasan untuk loyo, Ibu dan Bapak. Ya, harus tetap semangat, ya. Kalau perlu jangan kalah dengan yang muda begitu ya, yang tua-tua ini. Kita ingatkan bersama bahwa ASN pegawai negeri itu menerima gaji di awal bulan. Hanya mengingatkan saja kok. Saya tahu Ibu dan Bapak itu tahu begitu ya. Ya. Kita menerima gaji itu di awal bulan, di tanggal 1. Itu artinya bahwa kita menerima upah kemudian punya utang kerja setelah itu. Ya, utang lakoh. Maka sebetulnya benar menurut pendahulu pejabat kita yang sering saya kutip begitu ya, bahwa seorang ASN itu jangankan besok, jangankan bulan depan, apalagi 3 bulan lagi, besok pensiun Pak. Besok pensiun itu tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan untuk tidak semangat. Karena kita sekali lagi andi otang lakoh gitu ya. Andi otang lakoh. Jadi mari yang senior-senior ini tetap memberikan teladan kepada yang muda-muda. Ya, yang muda-muda ini ibarat sepeda motor dulu itu cek pasalain reyen Pak Bu ya. Mun lesalain reyen itu wah rosaki ya deki. Ya. Siapa yang punya kewajiban ngenreyen yang muda-muda? Tentu saja yang senior-senior itu ya. Maka kita harus menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi model kepada yang muda-muda ini. Ya sudahlah, urusan pensiun itu ada yang ngurus. Urusan pensiun itu ada yang ngurus, akan sampai pada masanya. Akan sampai juga SK itu. Tak usah kediker ya. Tak usah baca benar ya. Jangan sedikit-sedikit mau pensiun Pak. Bahasa ini bahasa membuat energi kita itu energi negatif gitu ya. Iya, katakan saja walaupun Ibu dan Bapak masih malam, sudah 2 malam pensiunnya, katakan saja masih 2 hari lagi. Ya, katakan masih 2 hari lagi begitu ya. Jangan aduh kadela. Ya, semacam itu Ibu dan Bapak. Jadi sekali lagi mudah-mudahan walaupun dinas kita ini kita sama-sama tahu anggarannya ya sudah seperti itulah, tidak perlu saya sampaikan. Dan kadang mon eko caki cek tahu dusu gitu ya, ada orang luar, ada Pak Kepala BKPSDM begitu ya. Jadi tidak semua anggaran, tidak semua kegiatan itu harus ada anggaran. Ada kegiatan di Arsiparis itu yang memang tidak ada anggaran, tapi kemudian carilah cara. Misalnya monitoring internal itu yang tidak ada anggarannya, atau bahasa Madura itu ada pekerjaan-pekerjaan yang ada anggarannya itu apa ngeras ya, sisipkan ya. Kan monitoring itu kan hanya butuh BBM, butuh anggaran. Pas kebetulan ada kegiatan yang juga jalan itu loh, manfaatkan itu ya, sambil nyeper itu, nyeper kegiatan monitoring internal menggunakan anggaran kegiatan lain gitu ya. Karena anggarannya sama-sama ada SPPD-nya, contohnya semacam itu Ibu dan Bapak. Sehingga karena apa? Pusat ketika penilaian juga tidak akan pernah tahu gitu ya, bahwa anggaran kegiatan ini tidak dianggarkan. Dan kalau kita ngomong nanti ke pusat justru malu sendiri gitu ya. Ya cari caralah berkreatif begitu. Ya tolong dibantu ini 2 Arsiparis ini, tugas Anda 3 kan begitu ya. Ya mengelola arsip dinamis dan arsip statis, kemudian melakukan pembinaan kearsipan, dan yang ketiga adalah mengolah arsip itu menjadi data dan informasi dan siap untuk disajikan ya. 3 ini saja dipegang, itu laksanakan. Mana di antara 3 titik ini yang belum Pak Yus dan Bu Sam perankan selama ini, segera itu lakukan. Barangkali ini Ibu dan Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atas sambutan dan pengarahan yang telah diberikan. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menutup rangkaian acara pada hari ini, mari kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh rohaniawan. Kepada beliau kami persilahkan.
أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji hanya bagimu. Kau pemilik segala keagungan, pembuka segala kebuntuan, pemaaf segala kehilafan. Dengan kebesaran-Mu kami berlindung, berserah diri dan memohon pertolongan-Mu. Di hari yang sangat berbahagia ini kami memohon kepadamu ya Allah, hanya kepadamu segala maksud dan keinginan terkabulkan. Atas ridho-Mu jadikanlah acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional Arsiparis ini penuh rahmat dan barokah yang mendatangkan manfaat dan kebaikan di bawah ridho-Mu. Ya Allah, ya Qawi, ya Aziz, kami menyadari betapa lemahnya kami di hadapan-Mu. Berilah kami kekuatan lahir dan batin, keselamatan, kelancaran, kesabaran, kemajuan dan kesuksesan di dalam melaksanakan amanah-Mu sebagai abdi negara, abdi masyarakat. Ya Allah, ya Karim, limpahkanlah rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada kami, terutama kepada pejabat yang telah dilantik. Jadikanlah mereka pejabat yang amanah, jujur, disiplin, inovatif, profesional, bertanggung jawab, berakhlakul karimah, serta memiliki etos kerja yang tinggi guna memajukan Kabupaten Pamekasan. Ya Allah, ya hadi siratin mustaqim, sinarilah hati kami dengan sinar petunjuk-Mu agar kami senantiasa berada di jalan yang benar dan lurus, serta jauhkanlah kami dari kezaliman dan kehinaan. Ampunilah segala dosa kami, terimalah segala amal ibadah kami, dan kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian acara pengambilan sumpah janji jabatan fungsional Arsiparis ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.